terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rumah atau hunian. Rumah menjadi tempat berteduh bagi keluarga yang paling aman dan nyaman. Namun masyarakat tentunya berharap mudah mendapatkan rumah yang murah dan juga terjangkau. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pengembang atau developer. Lalu bagaimana dengan hunian di Sulsel ataupun Makassar, Goa, dan Maros khususnya? Bisakah masyarakat memiliki rumah dengan harga yang murah? Hal ini akan kita bahas bersama Ketua DPD Real Estate Indonesia atau REI Sulsel, Bapak Muhammad Sadik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah Pak, mungkin sebelum kita masuk ke perbincangannya tentang rumah murah, mungkin ada baiknya kita menjelaskan dulu nih kepada pemirsa Sapa Sulsel, sebenarnya REI itu apa sih Pak, dan apa tujuannya? Jadi REI itu adalah singkatan dari Real Estate Indonesia. Baik. Se-Indonesia kami itu anggotanya 6.000 lebih. Dan untuk Sulsel sendiri, anggotanya itu berupa perusahaan pengembang ya, perusahaan yang membangun rumah, kompleks ataupun kawasan. Itu sekarang sekitar 302 perusahaan yang terdaftar di kami. 302 perusahaan. 302 perusahaan. Baik. Dengan 800 titik proyek. 800 titik proyek. Saat ini. Baik. Nah ini tujuan besarnya apa sih Pak REI ini? Ya namanya kita satu wadah, satu tujuan ya untuk membantu pemerintah menyediakan kebutuhan pokok ya, terutama papan, supaya kita menyatu terutama masalah regulasi, kemudian masalah-masalah kami sering berdiskusi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal rumah dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perubahan tersebut. Baik. Terutama di stakeholder kami ya, seperti badan bertahan, kemudian PLN, PDAM, semualah yang ada dalam rumah, itulah stakeholder kami. Baik. Ini kan seperti yang kita tahu 2019 kemarin dunia dilanda pandemi ya Pak. Ya. Pandemi COVID yang kemudian berdampak nih pada banyak banget sektor. Nah, Bapak sendiri melihat iklim properti di Sulawesi Selatan ini terdampak tidak sih Pak dengan pandemi kemarin? Ya. Jadi kalau properti itu kan berbicara properti dari hasil penelitian industri lokal di Indonesia ya. Baik. Itu turunan properti ini atau usaha yang berhubungan dengan properti baik industri maupun jasa itu ada 172 unit usaha. Jadi kalau properti ini agak mandek, ada 172 yang agak mandek. Baik. Tapi kabar gembiranya di 2020-2021 terkhusus kita di Sulsel, properti ini tidak pernah menyentuh angka 0. Bahkan tidak pernah minus ya, otomatis tidak pernah minus. Jadi pertumbuhannya ada walaupun tidak sebaik pada saat sebelum pandemi. Oke. Jadi seperti itu. Nah, Bapak melihatnya apa nih yang menjadi penyebab sampai akhirnya, karena kan usaha-usaha yang lain nih mati nih Pak, ada yang sampai minus bahkan, sedangkan untungnya iklim usaha properti itu tidak sampai menyentuh angka 0. Nah ini Bapak melihat apa sih yang menjadi penyebab? Jadi properti itu tidak 0 karena tidak semua industri berdampak. Di pandemi itu tidak semua industri berdampak maupun jasa. Contoh misalkan ya, kalau kita berbicara real, air minum ya. Baik. Air minum kemasan itu kan pandemi tidak pandemi itu tetap berproduksi, industri makanan ya. Juga yang paling kelihatan itu misalkan industri ini ya, telekomunikasi ya. Baik. Itu andalan kita waktu pandemi ya, kita terpaksa menjual di segmen-segmen yang tidak terkena dampak pandemi. Jadi kenapa tidak 0? Karena pasar kami masih ada gitu. Baik. Ya, masih ada. Tidak semua sektor terdampak, walaupun sebagian besar, sehingga mengkikis mungkin sekitar 60% dari penjualan kami, tetapi masih tetap berjalan karena itu tadi masih ada sektor usaha, sektor bisnis, dan juga jasa perusahaan yang tidak terdampak pandemi, bahkan meningkat pada saat pandemi.
Ya. Baik, Contoh misalkan driver ojol ya, itu kan betul. waktu pandemi itu andalan kita ya. Baik, Kemudian WA, telepon dan sebagainya itu juga andalan kita. Karena kita tidak bisa keluar rumah kan ya. baik. Berarti salah satu alasannya mungkin karena merupakan kebutuhan pokok juga ya, Iya, Pak? papan itu kelompok. Ya. Oke. Lalu sekarang bagaimana Bapak melihat statistik atau minat masyarakat nih tentang perumahan di Makassar khususnya? Ya, jadi kalau perumahan, kalau kita bicara perumahan 2020 dan 2021 kita tahu sendiri ya, tidak menyentuh angka nol, tapi pertumbuhannya masih ada sedikit ya. Baik, Kalau sekarang kayak istilah kami itu sudah take off lagi, ya. take off lagi. Sudah mulai naik. Meningkat ya Pak, Iya, seperti itu. apalagi semenjak ada pelonggaran, ada vaksin ya. Karena industri properti ini sangat sangat erat hubungannya dengan isu gitu ya. Baik, Seperti kemarin baru ada info ada booster gitu. Sudah mulai naik lagi ya. oke. Ada info rumah sakit penuh lagi, turun lagi gitu. Betul. Apalagi sekarang alhamdulillah sudah mulai ini ya, penerbangan juga sudah mulai oke ya. Itu kan salah satu parameter kami. Kalau perhubungan bandara masih ramai, kemudian kampus-kampus masih terisi, berarti papan masih dibutuhkan ya. Baik, Begitu mungkin ya. baik. Pak Sadik, tadi Bapak mengatakan ada 302 lebih pengembang ya yang tergabung dalam REI. Ini kalau boleh tahu beberapa di antaranya ini siapa-siapa saja, Pak? Kalau di kita kan berapa segmen ya? Ada segmen premium ya, kemudian segmen middle, ada juga middle low. Baik. Kalau yang premium dan middle low ke atas itu kan kita bisa lihat di Ciputra misalkan, itu anggota kita ya. Baik, Sumarekon, Best Alen, perusahaan nasional bisa dipastikan semuanya bergabung di REI premium. ya, di Oke. REI, di Real Estate Indonesia. Baik, Kemudian lagi di middle low, paling banyak itu di middle low perusahaan yang bergabung di REI. Middle low itu yang harga 500 juta ke bawah baik, ya, karena itu yang masih terjangkau oleh masyarakat dan kebanyakan milenial ada di situ ya. baik, Sekarang kan dalam jualan kita jadi milenial karena 80 juta penduduk Indonesia adalah milenial ya. betul. Jadi itu yang kami sasar dan juga teman-teman promonya selalu berhubungan dengan milenial. Bahkan stakeholder kami di bidang pembiayaan itu sangat memberi ruang untuk milenial punya rumah. Bahkan ada cicilan sampai 30 tahun. Baik, 30 tahun ya Pak? 30 tahun. Oke, Jadi kalau masih umur 25, itu masih bisa sampai umur 55 ya. Dianggap usia produktif. baik, Dan juga untuk memiliki rumah saat ini lembaga pembiayaan perbankan khususnya juga bersaing untuk memikat para milenial ya, dan juga orang-orang yang mau membeli properti. Karena kalau kita berbicara properti bukan hanya berbicara hunian, tapi juga investasi. baik. Investasi yang paling menguntungkan sekarang ini adalah properti. Properti. Ya. Nah, lalu bagaimana kemudian ketersediaan rumah murah nih Pak? Ya. Namun kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan Muhammad Sadik, Ketua DPD Real Estate Indonesia Sulawesi Selatan. Nah, Pak Sadik, tadi Bapak mengatakan bahwa yang disasar adalah kaum milenial, begitu ya, Ya. Pak? Nah, lalu bagaimana ketersediaan rumah murah ini, sementara kan lahan itu semakin hari semakin terbatas, begitu ya, Pak? Dan ini kan tentu juga menjadi tantangan bagi developer. Nah, ini Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Jadi begini deh ya, sebelum saya jawab saya gambarkan dulu ya. Baik, Di Sulsel ini backlog rumah dari statistik tahun 2015 adalah 350.000 unit. 350 Kekurangan rumah ya.
Baik, Kemudian data selanjutnya itu hampir setiap tahun minimal 6.000 yang menikah di Sulawesi Selatan ya, 6.000 pasang. baik, Kemudian di Ray Sulsel sendiri itu kemampuan membangun kami antara 15.000 sampai 25.000 unit. Jadi selalu berkurang nih. baik. Bahasa kasarnya nih kalau saya bilang kami butuh developer baru nih yang bisa Oke, bergabung di kami untuk sama-sama menutupi kebutuhan rumah yang ada. Karena masih banyak orang di luar sana yang belum punya rumah ya. Apalagi di Sulsel kan dibilang mapan kalau sudah punya rumah ya. betul. Punya kerja, punya mobil, punya motor belum cukup kalau belum punya rumah. Jadi tantangan di kami itu bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana membina anggota, dan juga bagaimana ketersediaan lahan itu harganya terjaga ya. Karena tadi singgung rumah murah berarti tanahnya juga harus murah, Betul. ya kan? Jadi di kami ini apalagi di Sulsel paling besar adalah kebutuhan di Kota Makassar. Untuk tanah di Makassar juga sekarang sudah tahu sendiri kan sudah mahal ya. Baik. Jadi kebanyakan rumah murah tadi yang di Pancamaksu itu sekarang ada di daerah Maros dan di daerah Goa. Daerah Maros dan Goa. Dan daerah Goa. Itu yang paling dominan, hampir 50% daerah situ. Kemudian lagi di Luraya, juga di daerah selatan-selatan ya, Bulukumba ke atas, Pinjai, Jeneponto ya, dan juga di daerah Bone Sopenwajo. Jadi berbicara tentang Ray, berbicara tentang Sulawesi Selatan, dan setiap kabupaten masih punya kebutuhan rumah masing-masing. Ya. Baik. Tapi memang menumpuk atau kebanyakan ada di kota Makassar dan daerah penyangganya ya, terutama Maros dan Goa. Ya kita harap harga tanah di sekitar itu terjaga lah ya, supaya yang Depanca tadi bilang rumah murah, syarat yang pertama adalah harga tanah yang harus murah. Itu mungkin ya sementara. Nah, Pak, tadi Bapak menyinggung soal promo nih, promo yang ditawarkan untuk milenial. Nah, ini promo-promo yang ditawarkan ini apa, Pak? Promo dilakukan itu kan dari riset kita ya, terutama kebanyakan kemarin itu terkendala masalah down payment ya, atau pembayaran awal atau uang muka gitu ya. Baik. Sekarang kebanyakan pengembang kalau saya lihat anggota kami itu kebanyakan memasang bandrol DP 0. Jadi tidak kayak dulu-dulu ya, harus ada uang 20 juta, 30 juta terus harus punya rumah. Sekarang hanya bermodalkan slip gaji ya, atau bagi wira swasta rekening koran, dan juga apa namanya, masalah income yang terjaga, dan juga income yang menjanjikan bahwa akan tetap berlangsung sampai beberapa tahun ke depan, itu insya Allah sudah di-approve oleh pembiayaan. Baik. Karena kita tahu juga kan uang di Sulsel ini banyak ya, banyak menumpuk di perbankan, dan salah satu kredit yang paling aman yang diluncurkan oleh perbankan adalah KPR ya. Kenapa saya bilang aman? Karena nilai agunannya atau nilai rumahnya selalu naik ya. Baik. Tidak ada kata itu rumah harganya turun ya, di mana-mana naik. Betul. Jadi itulah KPR itu menjadi primadonanya yuk perbankan ya. Baik. Memasang target tinggi-tinggi untuk KPR. Dan di Sulsel itu kayak yang bersambut ya, kebutuhan rumah banyak, kemudian para milenial ini juga tersedia cukup banyak. Dan rata-rata milenial zaman sekarang ini sudah punya penghasilan ya, baik penghasilan tetap maupun wira swasta. Lalu bagaimana nih Pak dengan rumah bersubsidi? Ya. Itu gimana dibandingkan dengan rumah komersil, Bapak melihatnya seperti apa? Ya. Kalau sekarang rumah subsidi memang angkanya agak tinggi ya, karena memang backlognya atau kekurangan rumah ada di segmen tersebut. Dan pemerintah saat ini rumah subsidi ini ada tiga scheme ya. Ada namanya FLPP. FLPP itu dikhususkan buat fixed income, seperti Depanca ini fixed income ya. Baik. Nah, itu dikhususkan untuk fixed income. Kemudian ada namanya BP2BT ya. BP2BT itu untuk para wira swastawan yang penghasilannya tidak tetap dalam sebulannya. Kemudian ada Tapera. Tapera ini khusus PNS. Ya. Khusus PNS. Oke. Sorry, ada satu lagi. Untuk TNI dan Polri juga ada. Oke. Oh, beda ya Pak dengan beda. untuk oke. Beda. Jadi seperti itu. Tapi yang sama adalah rate-nya atau bunganya ya, atau bagi hasilnya bagi disaria itu cuma 5% ya, sampai lunas. Jadi tidak akan berubah sampai 30 tahun mendatang kalau diambilnya 30 tahun. Tidak berubah 15 tahun kalau tenornya diambil 15 tahun. Itu tidak akan berubah cicilannya ya. Oke. Jadi kenapa murah ya, itu disubsidi oleh pemerintah. Makanya Baik. saya kan rumah subsidi ya. Yang disubsidi bukan rumahnya ya. Yang disubsidi adalah
cicilannya per bulan yang ditalangi sebagian oleh pemerintah. Oke. Nah, tapi kan ada yang bertanya nih Pak, mengapa rumah subsidi itu sangat jarang di Makassar? Adanya tuh di Goa, kalau Ya. nggak di Maros. Ya. Nah, ini apakah harga tanah ini yang mahal juga berpengaruh atau seperti apa nih Pak? Ya, jadi paling pertama memang harga tanah ya. Baik, Yang kedua inflasi, yang ketiga memang namanya Kota Makassar ya. Secara psikologis pastilah namanya Kota Madya, ibu kota Sulawesi Selatan, pastilah harga tanah agak tinggi. mahal ya. Oke. Jadi itu alasan pertama kenapa ke Goa dan Maros. Tapi Goa dan Maros juga ini sudah kota juga ya. Baik. Menurut kita kota juga. Bahkan kalau saya pribadi atau teman-teman diskusi kami, ini sudah layak jadi kota Madya sebenarnya. Baik. Maros dan Goa Goa. ini ya. Karena sudah ramai banget ya kalau kita jalan ke Betul. sana gitu, baik ke Sumber Minahasa atau ke Kota Maros. Jadi pengembangan akan ada terus di Maros, dan Maros masih luas, begitupun di Goa masih luas. Jadi dua kabupaten penyangga ini sampai 10 tahun ke depan juga masih oke lah ya untuk ditinggali. Apalagi infrastruktur kedua daerah ini sangat baik gitu. Ya, yang saya bilang sangat baik, banyak jalan menuju ke sana gitu. Bukan kayak dulu ya, cuma jalan perintis ke sana gitu. Sekarang bisa lewat tol, bisa lewat Antang ya. Baik. Banyak jalannya. Antang itu bisa ke Goa, bisa ke Maros, bahkan ada pertemuan 3 kota kan ya, Makassar, Goa dan Maros ya, Minasata ya. Baik. Di situ pertemuannya sehingga kelihatan semuanya dekat-dekatan gitu. Kadang kalau kita berpikir jauh itu hanya masalah kebiasaan ya. Kalau hari ini kita bilang jauh, seminggu kita jalani udah dekat. Baik. Jadi kan biasa dirasakan para user ya. Awalnya dibilang jauh, begitu sudah bolak-balik udah dekat. Betul. Karena pengalaman pertama mungkin ke sana dibilang agak jauh karena sering hanya di Kota Makassar. Setelah melihat rumahnya itu sudah terbiasa. Baik. Ya. Nah, Pak, tadi Bapak mengatakan ada 4 skema nih. Ada yang untuk wira swasta, ada yang untuk penghasilan tetap, Ya. dan ada juga untuk aparatur sipil ASN gitu ya. Nah, ini dari keempat skema ini di Sulsel sendiri atau di Makassar sendiri lah, itu yang paling tinggi yang mana nih Pak? Yang Tentu saja yang diminati. FLPP ya. Baik, Yang FLPP. Jadi di Makassar kan industri banyak sekali ya. Kantor banyak sekali. Baik swasta maupun negeri ya. baik, Itu semuanya masuk ke FLPP, kecuali ASN tadi ya. ASN itu kan terdaftar di Tapera ya. Jadi skimnya haruslah skim Tapera. baik. Tapi kalau kita di sekitar Kompas TV ini aja ya, berapa kantor dari ujung ke ujung. Betul. Oke, Itu baru daerah Pengayoman ya, belum di tempat lain gitu. baik. Jadi itu yang paling saat ini, berapa tahun ini paling diminati. Baru sih tahun ini yang dibagi sampai 4 ya. Tahun lalu hanya FLPB. Juga ada BPDBT tapi belum dikhususkan BPDBT itu Kamu untuk naruh gula berapa. ya di situ ya? Baru tahun ini Mami yang bikin dikhususkan ini bahwa TV banyak BPDBT semutnya. harus Aduh, ada Berapa? apa ini Dan FLPP itu ribut-ribut? harus, Kenapa? Tadi tuh kita Baik. nyalain TV tiba-tiba Nah Pak, ini kan tugas Ray adalah mengawal Jadi kesejahteraan kalian tuh rakyat masih nih. menyaksikannya Kalau saya lihat dari siaran tadi ya, analog TV ya? berarti mengawal Bukan kesejahteraan digital. rakyat untuk mendapatkan rumah Jika murah. pesawat TV Tapi kan kamu sudah di sisi digital lain juga ready, harus cukup pilih tombol menu apa ya pada namanya, remote TV. mensejahterakan Kemudian, pilih anggotanya setting, sendiri juga dong, pilih otomatis. saluran, Nah ini lalu Bapak auto melihat scan. ini Mudah bagaimana bukan? Pak? Dengan Menyimbangkan menggunakan itu saluran bagaimana? digital, Anda bisa Jadi kalau menyaksikan program-program di asosiasi terbaik Korea, Kompas TV memang, dengan kualitas gambar serta suara tujuannya yang itu ada lebih dua, tajam untuk serta anggota jernih. dan untuk masyarakat. Betul. Dan pada umumnya untuk bangsa Indonesia lah ya, baik pemerintah maupun ini kan kalau kita lihat undang-undang dasar ya, Baik, untuk menyediakan perumahan kan tugas negara untuk menyediakan perumahan. betul. Dan disitulah kita kawal biasa regulasi dari pemerintah ya. Biasa suara Ray dan suara teman-teman itu apa kendala di lapangan kita suarakan ke decision maker ya, para pengambil keputusan, Baik, terutama di stakeholder kami. Kalau stakeholdernya kita kan PUPera ya, kementerian yang membawahi perumahan ini adalah PUPera ya. PUPR. Oke, PUPR. Jadi regulasi banyak keluar dari situ, terutama di masalah pembiayaan. baik, Kemudian di pembiayaan sendiri, perbankan baik swasta maupun BUMN ya, atau bank negara itu semuanya menyalurkan perumahan. Tidak ada, saya lihat bank yang tidak menyalurkan perumahan. baik. Bahkan BPR ya, Bank Periklan Rakyat juga sudah Menyalurkan perumahan seperti itu. kredit perumahan. Itu tandanya demand banyak ya. Baik, Yang kedua, dianggap KPR ini kredit yang aman gitu ya. baik, Kenapa aman? Itu tadi yang saya bilang,
jaminannya atau kolateralnya nilainya terus bertambah tiap tahun. Baik. Dan juga kalau yang fixed income setiap tahun kan gajinya insya Allah naik ya. Oke. Jadi padahal cicilannya tetap gitu. Baik. Terakhir Pak, mungkin Ya. harapan Pak Sadik untuk kedepannya seperti apa? Untuk Ray Sulsel? Kalau Resulsel harapannya pastilah lebih maju lagi dan produksi kami lebih meningkat ya. Baik. Tapi Ray itu kan tidak sendiri gitu ya. Ada stakeholder lain, ada pemerintah, kemudian ada regulasi, juga ketersediaan bahan bangunan, ketersediaan lahan itu sangat membantu di bisnis kami. Bahkan selalu saya bilang Ray ini jangan lihat dari bisnisnya, Baik. lihat dari lihat dari manfaatnya buat banyak orang. Betul. Banyak melirik Ray ini atau pengembang-pengembang hanya melihat dari sisi bisnisnya. Baik. Wah, ini pengusaha. Nah, jangan gitu. Yang kita lihat adalah fungsinya di masyarakat, manfaatnya di masyarakat itu sangat banyak ya. Baik. Bahkan mereka kalau buat kompleks perumahan, buat kawasan, sampai turun-temurun keluarganya ada di situ. Bahkan Baik. keluarganya, temannya dipanggil untuk tinggal bersama mereka di kompleks perumahan tersebut. Baik. Gitu deh. Oke, baik kalau begitu terima kasih Pak Muhammad Sadik sudah bergabung bersama kami di Sapa Sulsel hari ini. Ya. Sukses terus Pak. Kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini saudara. Situasi memang terus membaik namun kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu gunakan masker saat beraktivitas dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Panca Rizky pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.